Kita masuk ke bab 3 yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Apakah kalian sering mendengarkan istilah filsafat diucapkan seseorang? Atau mungkin Anda sendiri seringkali mendengarkan kata-kata itu. Namun, apakah kalian mengerti dan paham apa yang dimaksud dengan filsafat? Untuk itu, coba kita Anda renungi, pikirkan beberapa pernyataan yang memuat istilah filsafat sebagai berikut. Sebagai seorang pedagang, filsafat saya adalah meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Saya sebagai seorang prajurit TNI, filsafat saya adalah mempertahankan tanah air Indonesia ini dari serangan musuh sampai titik daerah terakhir. Yang ketiga, Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku. Sebagai seorang wakil rakyat, maka filsafat saya adalah bekerja untuk membela kepentingan rakyat. Agensi Pancasilanya sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila, artinya itu adalah refleksi filosofi mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastra Prajada menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut. Pengelolaan filosofis Pancasila sebagai dasar negara ditunjukkan pada beberapa aspek. Yang pertama itu adalah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasarkan mengenai sila-sila dalam Pancasila yang diberikan pertanggungjawaban Pancasila sebagai prinsip politik. Yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Yang ketiga yaitu agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang keempat itu agar dapat menjadikan kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkutan pada kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan prasasti pemecahan terhadap kesalahan nasional. Nah, bukti Pancasila sebagai sistem filsafat apa sih? Yaitu Pancasila merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sistem lazimnya memiliki ciri-ciri satu kesatuan bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri, saling berhubungan dan ketergantungan. Keseluruhannya dimaksud untuk mencapai satu tujuan tertentu dan terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Pancasila menjadi landasan dan falsafah dasar negara, telah membuktikan dirinya sebagai wadah yang dapat menyatukan bangsa. Dengan Pancasila, bangsa Indonesia diikat oleh kesadaran sebagai satu bangsa dan satu negara. Yang artinya itu adalah orang-orang merasa bahwa aturan yang sebelumnya secara tidak tertulis harus ditetapkan secara sadar melalui lembaga tertentu. Nah, kemudian lahirlah lembaga yang mengaturkan undang-undang secara tertulis bahwa perilaku mencuri terlarang dan tergolong tindakan kriminal. Nah, yang ketiga itu adalah setelah melakukan aparat penegakan ketertiban kemasyarakatan, maka perlu ada aparat penegakan ketertiban yang mengatur, mengawasi, menegur, dan menghukum jika ada anggota kemasyarakatan yang melanggar aturan dari peranata tersebut. Aparat penegak ketertiban masyarakat yang dapat berupa kepolisian, pengadilan, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke bagian karakteristik peranata sosial. Di peranata sosial ini ada 3 karakteristik yang terdiri dari pertama, seperangkat organisasi daripada pemikiran-pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan. Dan yang kedua itu adalah peranata sosial itu relatif mempunyai tingkat kekebalan tertentu. Artinya peranata sosial itu pada umumnya mempunyai daya tahan tertentu
yang tidak lekas lenyap dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga itu adalah peranata sosial itu mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan diwujudkan. Tujuan dasarnya adalah merupakan pedoman serta arah yang ingin dicapai. Nah, ada nih sumber-sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklarifikasikan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama itu adalah masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal sebagai masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, way of life yang terdapat dalam keagamaan dan istiadat dan budaya berbagai suku bangsa Indonesia. Kelompok yang kedua itu adalah masyarakat ilmiah, akademis yang mampu memahami Pancasila sebagai dasar sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Sumber politis Pancasila sebagai filsafat. Sumber politis sebagai sistem filsafat dapat diklarifikasikan dalam dua kelompok juga. Yang pertama itu meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI dan sidang PPKI dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 sampai dengan 1559 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filologis. Yang bagian 2 mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam bentuk politik Habibie 1 Juni 2011. Oke, mungkin itu penjelasan tentang bab 3. Kita